Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Trisnawulan Tantri. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pemaparan terhadap hasil pembelajaran yang telah saya lakukan melalui pelatihan AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Pada pelatihan tersebut, setelah kami menerima materi, itu kami harus melakukan proses pengibasan. Dikarenakan sekarang kondisi sedang pandemi, maka pengibasannya kami laksanakan dengan cara melakukan perekaman terhadap materi yang sudah kami terima, lalu kami lanjutkan dengan cara membagikan prosedur bagaimana untuk bisa mengikuti pelatihan AKM oleh Kemdikbud. Berikut adalah asesmen nasional. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mengapa perlu asesmen nasional? 1. Untuk meningkatkan mutu pendidikan. Terus yang kedua, untuk memantau mutu dari waktu ke waktu, mengetahui kesenjangan antar bagian pada sistem pendidikan, yang kesenjangan itu bisa meliputi dari negeri swasta atau kesenjangan antar daerah maupun antar kelompok. Kemudian asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjuk apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah. Jadi jangan sampai sekolah itu berjalan tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya. Nah, asesmen nasional sendiri itu dibagi menjadi 3. AKM nasional, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM nasional ini yang diukur, tolak ukurnya adalah siswanya. Kemudian apa yang diukur dari sini yaitu literasi dan numerasinya. Kemudian untuk survei karakter yang diukur kembali itu adalah siswanya, tapi ini tidak berhubungan dengan kognitif. Tidak berhubungan dengan kemampuan siswa secara psikomotorik juga, tapi ini lebih ke akhlaknya, lebih ke pribadiannya, lebih ke arah kegotong royongannya dan kemandiriannya. Untuk survei lingkungan belajar yang merupakan salah satu bagian dari komponen asesmen nasional, yang diukur tidak hanya siswanya, tetapi guru dan juga kepala sekolah. Oke, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut mengenai survei lingkungan belajar. Kemudian berikut sedikit tentang AKM. AKM ini yang diukur itu apa sih? Literasi dan numerasi. Literasi ya yang berhubungan dengan proses membaca, lalu dari membaca anak diharapkan bisa paham, dari paham anak bisa mengambil kesimpulan dari apa yang sudah dia baca itu. Kandungan informasi apa saja yang ada di literasi itu. Kemudian untuk numerasi yaitu berhubungan dengan numerik atau angka-angka. Ini mungkin bisa berhubungan erat dengan matematika, kimia, fisika, dan yang lainnya. Oke, berikut peserta AKM itu ada 3 bagian, yaitu untuk tingkatan dasar dilakukan pada siswa kelas 5, untuk tingkatan SMP dilakukan untuk siswa kelas 8, dan untuk tingkatan anak SMA dilaksanakan pada tingkat siswa kelas 11 atau tingkat kedua. Kemudian AKM ini tidak melaporkan hasil individu siswa, namun lebih ke arah laporan aggregate yang berfokus kepada peningkatan internal dalam waktu ke waktu dan bukan komparasi antar kelompok. Berikut perbedaan UN dan AKM. Secara global, Anda sekalian bisa membaca secara detailnya di situ, tapi kalau secara global, intinya untuk ujian nasional itu dilaksanakan pada akhir tingkat. Tapi kalau untuk AKM tidak, sudah ada ketentuannya tadi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk UN itu seluruh kelas, seluruh siswa, tapi untuk AKM tidak. Kemudian untuk UN itu tingkatan jenis soalnya high stake, kalau yang AKM low stake. Ya, tapi lebih ke arah pemahaman ya kalau saya sering membaca. Kemudian dari model soalnya kalau UN itu pilihan ganda, isian singkat, intinya yang simpel-simpel gitulah, jarang lebih ke nalar. Nah, kalau di AKM ini lebih ke arah nalar, siswa harus bisa paham. Untuk soalnya tingkat sulit tidak, tapi memang harus membaca dengan kemampuan tingkat dewa sih kalau menurut saya.
Jadi anak harus benar-benar tahu perbagian ini informasinya apa. Bahkan hitungannya bukan hitungan sulit, bukan, tapi hitungan yang lebih rasional untuk bisa diolah. Kemudian untuk UN 4 hari, untuk AKM 2 hari. Kemudian untuk UN itu semi online, kalau AKM full online. Kalau UN CBT, kalau AKM CHAT dan MSAT. Untuk kemampuan spesifikasi hardware, softwarenya itu sudahlah haknya segala operator. Untuk kita tingkatan Bapak Ibu guru cukup tahu saja ya. Baiklah, sekarang bentuk soal AKM itu pilihan gandanya ada 2, pilihan ganda 1 jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks jawaban lebih dari 1, kemudian ada menjodohkan. Kalau zaman dulu sekali ada menjodohkan, sekarang muncul lagi untuk di AKM. Kemudian ada isian singkat berupa angka, nama atau benda yang sudah fix, dan non-objektif atau esai. Nah, tadi kita belajar tentang AKM, sekarang kita menginjak pada survei karakter. Survei karakter itu menurut saya, sesudah saya mempelajari atau mengikuti pelatihan AKM itu lebih ke arah karakternya peserta didik itu bagaimana. Karakter meliputi hubungannya dengan Allah, hablum minallah dan hablum minannas. Kemudian bagaimana kemandiriannya dia, kemudian apakah sikapnya itu mencerminkan sila-sila Pancasila atau tidak, itu untuk survei karakter. Untuk survei lingkungan, nah ini global, dalam satu wilayah lingkungan sekolah itu diukur semuanya, baik gurunya maupun kepala sekolahnya, baik prosesnya maupun sarprasnya juga. Itu tentang survei lingkungan. Demikian apa yang sudah saya sampaikan tentang AKM, ini tentang teorinya. Jadi kalau ikut pelatihan AKM itu pertama kita akan disuguhkan soal-soal dulu, kita jawab semampu kita, kemudian kita belajar mulai dari step-stepnya itu ada, kemudian baru kita ada soal itu lagi, muncul soal itu lagi yang awal tadi pretest, post-test kita kerjakan lagi. Lalu ada juga tugas untuk membuat soal AKM, diikuti saja, tidak usah takut karena nanti bantuan pasti ada ya, tidak mungkin tidak. Oke, sekarang kita belajar dulu tentang proses untuk mendaftar AKM. Sebelum mendaftar AKM, yang saya sarankan adalah pertama kali minta ke ketua MGMP masing-masing. Ini kalau tingkat SMA ya, tapi untuk tingkat SD saya nggak tahu itu mintanya kemana untuk SIM PKB. Tapi kalau di tingkat SMA itu biasanya minta di ketua MGMP masing-masing. Kita minta password dan username pada SIM PKB. Kalau sudah dapat, kita pegang dulu, jangan sampai hilang. Lalu kita masuk di Google Chrome, ya, kita aktif Google saja. Lalu keluar seperti ini, lalu kita ketik AKM ini aja. AKM, ya. Dari AKM kita cari, jangan bagian atas dulu, ya, jangan bagian atas, tapi lebih ke bagian guru belajar AKM SIM PKB.id, ya, dari sini. Tunggu, ini masih loading ya, mungkin karena hari ini banyak yang menyelesaikan tugas akhir. Untuk tahap 6 itu sekarang banyak menyelesaikan tugas akhir ya. Tugas akhirnya biasanya post test ya, ini reload terus, harap dimaklumi. Nah, kalau reload ini nggak usah pantang menyerah ya, terus saja. Mungkin ini webnya sedang dipakai ribuan orang ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah muncul seperti ini, kita langsung masuk di login ya. Kita masuk di login. Sudah kita masuk, nah ini kita masukkan username dan password kita masing-masing. Ini kebetulan sudah ada username dan password ya. Username dan password ini, yang ini 2015 ini sebenarnya nomor UKG ya, cuma ditambah sedikit guruku.id, kemudian password sesuai yang kita punya, lalu kita masukkan, lalu kita klik masuk, reload lagi, jangan pantang menyerah. Oke. Ini kebetulan saya pakai akunnya teman saya ya, saya pakai akunnya Ibu Nur Aini, karena ada sedikit masalah dengan komputer saya, jadi saya pinjam akun beliau. Nah, di sini ada berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Salah satu pelatihannya ada AKM, Asesmen Kompetensi Minimal. Kita tinggal klik di sini. Nah, ini fitur untuk bergabung di Telegramnya. Kemudian di sini nanti ada daftar, di sini ada daftar, kita tinggal klik daftar saja, ya. Lalu kita ngikuti aja. Kita tinggal milih, kok ada beberapa tahap. Demikian apa yang bisa saya bagi dengan rekan-rekan sekalian tentang
pelatihan AKM yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.